Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Assalamualaikum, halo, kami dari kelompok 1 Rombal 14 sedang melakukan observasi di KUA Kecamatan Gunung Pati. Dadah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi dan tugas KUA. Menurut PNA tahun 2024, tugas untuk KUA itu melakukan pelayanan, pembimbingan, pengolahan urusan keagamaan Islam. Nah, KUA sendiri memiliki tugas pokok yang meliputi pelayanan dan pencatatan perkawinan, pembimbingan keluarga sakinah, pelaksanaan tugas kemasjidan, pelayanan konsultasi syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, pelayanan zakat dan wakaf. Lalu selanjutnya ada bimbingan masyarakat Islam, yaitu mengenai penyuluhan KUA untuk penyebaran mengenai pencegahan perkawinan dini. Di KUA Gunung Pati terdapat struktur organisasi, di mana KUA ini dikepalai oleh Bapak Haji Muhammad Hasan Basri SHI MH. Lalu ada juga petugas tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan yang ditugasi oleh satu orang. Lalu ada juga jabatan fungsional yang berfungsi memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan dan pelaksana. Jabatan fungsional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada JFU atau Jabatan Fungsional Umum dan juga JFT, Jabatan Fungsional Tertentu, yang meliputi penghulu terdapat dari 3 orang dan juga penyuluh agama terdapat 7 orang. Lalu ada juga pelaksana yang dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang ditugasi oleh 1 orang. Jadi dalam kantor urusan agama Kecamatan Gunung Pati terdapat 13 petugas yang melaksanakan tugasnya dalam struktur organisasi ini. Layanan permasalahan sendiri dapat diakses melalui beberapa aplikasi. Yang pertama ada SIMKAH atau Sistem Administrasi Nikah, yang kedua ada SIWAK atau Sistem Informasi Wakaf, yang ketiga ada SIMAS atau Sistem Informasi Masjid, dan yang terakhir ada SIMZAT atau Sistem Informasi Zakat. Oke, KUA sendiri juga telah berkolaborasi dengan penyuluh agama dan masyarakat untuk mengadakan suatu kegiatan yang bekerjasama dengan LPTQ atau Pondok Pesantren Riyadus Sholihin yang berlokasi di Ngijo dengan jejaring sosial seperti kecamatan, puskesmas, polsek, dan koramil. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama memiliki 2 program utama yang bertujuan untuk membina dan juga mempersiapkan para masyarakat Indonesia yang hendak menikah. Yang pertama itu ada program BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah, yang mana bimbingan ini ditujukan untuk anak yang masih mengenyam pendidikan atau yang masih sekolah, yang rentang sekitar di bawah usia 19 tahun. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya perkawinan dini dan juga untuk mempersiapkan kematangan dan kemudian mempersiapkan adanya emotional maturity dan juga aspek kesehatan juga yang sangat fundamental dalam pernikahan itu sendiri. Dari program BRUS ini adalah yang pertama untuk menunda pernikahan, yang kedua untuk meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya pernikahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas, kemudian narkoba dan lain sebagainya, yang tentunya itu bertujuan untuk membangun karakter anak usia sekolah untuk menuju masa pernikahan. Kemudian program yang kedua itu ada BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah. Bimbingan ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang sudah dianggap matang secara usia
untuk melakukan perkawinan. Seperti misalnya para mahasiswa-mahasiswi yang berusia dimulai dari 19 tahun, yang mana ini ditujukan untuk mempersiapkan remaja yang sudah memasuki usia nikah agar siap secara mental, fisik, spiritual, dan juga tanggung jawab untuk membangun rumah tangga yang lebih baik. Fokusnya menjadi ibu atau istri dan bapak atau suami yang mendidik anak, kesehatan, keluarga, dan juga perencanaan keluarga yang lebih matang dan lebih dipersiapkan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Baik, dari beberapa aspek yang sudah teman saya jelaskan, di sini juga mereka tidak luput dari tantangan yang mereka hadapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin utama yang mereka hadapi di KUA itu sendiri. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya alam dan kualitas pelayanan. Dilihat dari jumlah penghulu yang tidak sebanding dengan jumlah wilayah penduduk setempat dan juga kebutuhannya, sehingga memunculkan masalah yaitu rendahnya kualifikasi dan keterampilan karyawan yang sehingga menyebabkan mereka kurang dalam bidang administrasi, hukum, dan konseling. Nah, kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana. Fasilitas yang belum ideal banyak KUA di berbagai daerah, bahkan di daerah ini sendiri KUA-nya belum cukup ideal dan dilihat dari fasilitasnya, karena itu juga mendukung pengamanan dan pelayanan yang belum optimal. Kemudian yang ketiga ada hambatan penerimaan dari kelompok tertentu. Tidak semua kelompok, terutama orang atau organisasi masyarakat tertentu, dapat menerima materi ataupun pesan yang dilakukan oleh KUA itu sendiri saat melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah atau ke organisasi masyarakat. Nah, tidak berbeda dengan poin ketiga. Poin keempat adalah perbedaan sudut pandang. Nah, situasi ini sangat menghambat tujuan dari sosialisasi, memicu debat dan sosialisasi tidak berjalan dengan produktif dan efisien. Dan yang kelima adalah isu sosial dan problematika keluarga. Di KUA itu sendiri akan berperan bagaimana cara mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut melalui komunikasi, mediasi, dan memberikan konseling kepada pihak yang terkait. Menurut website Siap Nikah atau Sistem Informasi Arsip dan Pelaporan Nikah, terdapat pengajuan atau pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pati pada tahun 2025 periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Pemahaman akan tepuk sakinah itu bukan hanya tepuknya saja, tetapi makna yang ada di dalamnya kan. Jadi paling tidak satu, ketika ada bimbingan perkawinan, ya kita akan menyampaikan makna yang terkandung dalam tepuk sakinah. Ada namanya berpasangan. Ketika berpasangan tidak satu orang. Kalau satu orang berarti single, tidak bisa berpasangan. Kan itu tuh. Yang kedua ada namanya janji pokok. Jadi janji bukan hanya kepada calon istri, bukan hanya di depan penghulu, bukan hanya di depan saksi, tapi janjimu terhadap Tuhan bahwa ini akan mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Yang ketiga ada saling. Maka kalau namanya kesalingan, bahasanya mubadalah. Jadi harus ada sisi kesalingan, saling cinta, saling jaga, saling hormat, kan gitu. Kemudian yang keempat ada namanya musyawarah. Ada 5 pilar pokok membangun rumah tangga. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya